Marilah kita merangkapkan kedua tangan di depan dada. Sebentar itu saya akan membaca wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Ibu, Bapak, Saudara dalam Dhamma, seperti biasa, sebelum saya menguraikan Dhamma, saya akan membaca sebuah perenungan yang tadi pagi sudah saya sebarkan. Memiliki bekal. Mengarungi kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang. Masing-masing sudah memiliki bekal sendiri. Tidak dapat diminta, dirampas, ataupun dibagikan kepada siapapun. Perbekalan sudah lengkap. Yang enak dan tidak enak. Menyenangkan dan tidak menyenangkan. Suka, tidak suka, harus dinikmati. Hanya bisa dinikmati sendiri. Selanjutnya, menikmati perjalanan, mengelola bekal yang dimiliki. Tidak perlu merasa iri dan dengki. Jangan suka membandingkan dengan orang lain. Semua makhluk hidup sudah mempunyai jatah masing-masing. Melihat ke dalam diri sendiri. Berusaha mengikuti arus perubahan dengan menebar banyak kebaikan, menambah perbekalan dengan menjaga kemoralan, menghindari pikiran, ucapan, dan perbuatan tercela karena akan menambah perbekalan yang tidak baik, merugikan diri sendiri dan banyak makhluk hidup. Banyak melakukan kebaikan, membersihkan batin, dengan mengisi kehidupan dengan kesadaran, mengkondisikan kehidupan dengan bekal yang penuh berkah, tenang, damai, sejahtera, dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Tadi kita sudah membaca bersama Brahma Wihara. Saya akan mengulang. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan berbahagia. Kita sudah memiliki bekal dalam mengarungi kehidupan ini, yaitu karma yang pernah kita lakukan. Selanjutnya dalam mengarungi kehidupan ini, kita perlu mengelola, mengatur kehidupan ini dengan mengisi, menambah karma baik. Dengan kita mengelola, maka kehidupan selanjutnya diawali dengan dari saat ini. Kalau saat ini kondisi kehidupan adalah karma lampau,
yang harus kita jalani, yang harus kita terima. Tetapi kita bisa memperbaiki kondisi saat ini ke depan dengan berjuang. Berjuang selagi masih sehat, masih tidak bergantung pada orang lain, masih bisa bernafas dengan bebas, masih bisa berjalan, banyak menebar kebaikan. Tadi kita telah bersama membaca, semoga aku berbahagia. Ini sebetulnya sebuah perenungan untuk diri sendiri. Semoga aku berbahagia tidak selesai sampai di sini. Semoga berarti harapan. Agar kita bisa meraih harapan yang bahagia, maka kita harus berjuang, berusaha, menebar banyak kebaikan. Cara menebar kebaikan yang paling gampang sesungguhnya datang ke wihara. Tiap minggu datang ke wihara, kita sudah punya tekad kebaikan. Saya akan datang ke wihara. Datang ke wihara, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Apa saja yang kita lakukan? Pertama, datang ke wihara, menghormat pada sang guru, sang Buddha Gautama dengan namaskara. Bernamaskara adalah penghormatan. Dengan menghormat kita melatih diri. Buddha Rupang hanyalah lambang, simbol, tidak lebih dari patung besi ataupun patung batu. Kita memberi penghormatan, melatih diri saya untuk memiliki kerendahan hati, menghormat pada sang guru, Rupang sebagai simbol. Itu langkah pertama. Kedua, membaca parita. Membaca parita, kita juga membaca artinya. Setelah mengerti, mempraktekkan. Di samping baca parita, mendengarkan dhamma. Di samping mendengarkan dhamma, berbicara dhamma, menyampaikan ceramah dhamma. Saat ini saya sedang berbuat baik untuk diri sendiri dan untuk banyak orang dengan membabarkan dhamma, dengan menguraikan pesan dhamma. Itu kebaikan. Di samping mendengarkan dhamma, ceramah dhamma, memberi pelayanan, melayani umat. Mari kita bersama memupuk kebaikan. Caranya melayani umat, membantu seksi konsumsi, membagi konsumsi. Itu kebaikan. Jangan hanya datang ke wihara cari konsumsi, moyok, jajannya ora enak. Nah, itu kekeliruan. Celaka lagi, jajannya enak tapi saya tidak kebagian. Jengkel, moyok, ngedumel. Itu karma buruk. Datang ke wihara tujuannya mengumpulkan karma baik, tapi ngedumel, moyok, marah-marah. Kita menambah karma buruk. Jangan anggap ke wihara itu tidak penting, tidak ada manfaatnya. Manfaatnya sangat besar bagi kita. Ini merupakan kesempatan bagi kita memupuk banyak karma baik. Jangan sampai kita kalah dengan kemalasan. Umat Buddha ini kejelekannya adalah kalau mau datang ke wihara
bukan kewajiban, tidak ada keharusan. Jadi kadang-kadang malas, sungkan. Kalahkan kemalasan dengan semangat. Saya datang ke wihara memperoleh manfaat bagi diri saya. Apa manfaatnya? Menambah banyak kebaikan. Dengan menebar banyak kebaikan, kita akan memperoleh berkah kebahagiaan. Seperti uraian Parita tadi, Brahma Vihara. Semoga saya berbahagia. Tidak cukup hanya semoga selesai. Kita harus berjuang untuk diri sendiri, membahagiakan diri sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa memberi kebahagiaan. Bahkan pasangan hidup pun tidak bisa memberi kebahagiaan, tapi bisa memberi pelayanan. Kita bahagia dilayani oleh belahan jiwa. Sesungguhnya yang memetik karma baik, saya memetik karma baik saya yang sudah pernah saya tebar. Pasangan hidup saya mengumpulkan karma baik dalam bentuk memberi pelayanan yang terbaik, memberi kepuasan, memberi kebahagiaan. Dalam arti bukan karena saya pasangan hidup bahagia, tapi saya memberikan yang terbaik untuk pasangan hidup saya, sehingga pasangan saya bisa merasakan senang dan bahagia. Bukan karena pasangan hidup saya bahagia, bukan, tetapi karena diri saya merasa puas dengan apa yang diberikan oleh pasangan hidup kita, maka kita akan merasa bahagia. Terkadang pasangan hidup sudah memberikan yang terbaik, bersusah payah, kita tidak terima. Ada contoh sederhana. Seorang suami bekerja. Dia mempunyai kesenangan pulang kerja mandi air dingin. Tidak pulang sore, tidak pulang malam. Pasangan hidup berpikir berbeda. Usia sudah cukup tua. Saya masak air panas untuk suami saya, untuk pasangan hidup saya. Nah, selanjutnya si suami lebih suka mandi air dingin. Tetapi si istri sudah menyiapkan air panas. Apa yang harus kita pilih? Menyenangkan diri sendiri atau berterima kasih? Ya, mandi air dingin, mandi air panas tidak ada bedanya yang kita rasakan saat ini. Tapi bagi pasangan hidup kita berpikir berbeda. Dengan mandi air panas menjaga kesehatan, maka pasangan hidup kita rela repot-repot masak air panas. Ini kelihatannya sepele. Lah saya suka air dingin, kenapa kamu masak air panas? Itu bisa jadi konflik. Tetapi untuk menghargai, memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan untuk pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita sudah bersusah payah masak air panas. Apa salahnya kita mandi dengan air panas yang sudah disediakan? Kita manfaatkan. Dia bahagia, saya juga bahagia. Itulah cara penerapan. Jangan hanya karena saya suka air dingin ya saya mandi air dingin. Siapa suruh Anda menyiapkan air panas? Timbullah konflik. Pasangan hidup perlu kita memberi, dan kita harus memahami dia masak air panas untuk kebaikan saya. Karena dengan mandi air panas kita bisa menjaga kesehatan. Itulah. Jadi terkadang
maksud hati berbuat baik, tetapi diterima dengan tidak baik, akhirnya jadi masalah. Dan dua-duanya saling bersikeras. Pokoknya saya sudah menyediakan air panas, kamu harus mandi, harus pakai air panas. Dan si suami, pokoknya saya mau mandi air dingin karena lebih segar. Rumah tangga yang demikian akhirnya menjadi konflik. Apa salahnya? Merasakan, membiasakan kalau malam mandi air panas. Lama-lama nikmat juga loh. Kebiasaan mandi air dingin jadi terlupakan, malah lebih nyaman dengan air panas. Kita berusaha memberikan yang terbaik untuk pasangan hidup. Itu yang paling gampang, paling sederhana. Praktek kebaikan. Mengurangi derita. Di sini semoga aku berbahagia, bebas dari derita. Ingin bebas dari derita, ya kita harus membuat sesuatu yang agar kita bebas dari derita. Dari contoh kasus tadi, kalau saya ingin mencari penderitaan, suami tetap mandi air dingin, istri marah, disediani ora dinggo, timbul konflik. Konflik menimbulkan penderitaan. Itu contoh kasus yang sederhana, sepele, dan gampang penyelesaiannya. Dengan mengalah, bareng-bareng bahagia. Badan sehat, hati senang, rumah tangga harmonis. Itu contoh sederhana. Kita praktek. Inilah praktek dhamma, memberikan kebahagiaan, membebaskan diri dari penderitaan, bebas dari permusuhan. Contoh kasus tadi, kalau sama-sama atos, terjadilah permusuhan. Cinta, katanya cinta, akhirnya berubah menjadi benci. Benci, timbul keinginan menyakiti belahan jiwa. Sungguh ironis, kita hidup seiring sejalan, tetapi beda pandangan, timbul konflik, ego berbicara. Sudah tahu saya nggak suka air dingin, air panas, kenapa dimasakkan? Salah dewek. Apa salahnya kita mengalah? Mandi air panas, mandi air dingin, rasanya sama saja akhirnya. Hanya masalah kesenangan belaka. Kesenangan itu hanya sesaat. Setelah mandi kemeringat, iya, sama-sama bisa kemeringat. Mandi air panas ya kemeringat, mandi air dingin juga bisa kemeringat. Tetapi situasi di dalam rumah tangga kita bisa berbeda. Kita bebas dari penderitaan, kita bebas dari permusuhan, bebas dari kegeraman. Karena konflik timbul kegeraman, timbul kemarahan. Jadi rumah tangganya berantakan. Bebas dari derita jasmani dan batin. Jasmani kita ngikuti mandi dengan air panas, bisa nyaman, badan sehat, menyenangkan yang memberi air panas. Batin menjadi damai dan bahagia. Itulah cara
menikmati kehidupan bahagia. Karena kebahagiaan tidak bisa diberikan oleh siapapun, tetapi kebahagiaan bisa dikondisikan oleh kita bersama. Hari ini saya menulis, masing-masing sudah punya bekal, masing-masing punya jatah. Pagi tadi saya terima WA dari seorang mau tanya, masing-masing sudah punya jatah. Kalau sudah tua, terlantar, lalu bagaimana? Yaitu jatah saya, jatah kita, terlantar. Tapi terlantar bukan berarti harus kita diam. Selama kita masih bisa berjalan, selama kita masih mempunyai tenaga, kita berusaha untuk mencari sesuap nasi. Kecuali kalau kita sudah tidak bisa apa-apa, hanya tidur, tidak bisa bangun. Apa yang bisa kita lakukan? Menunggu Kiam Loong menjemput. Lah kita sebenarnya nggak bisa apa-apa. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa bernafas dengan bebas, marilah kita banyak berbuat kebaikan. Yakinlah, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Kita baik dengan lingkungan, lingkungan pun akan baik dengan kita. Ini saya akan cerita sebuah pengalaman. Belum lama ini, saya merasa badan demam, batuk, tapi merasa diri sehat, bekerja seperti biasa. Tapi orang lain melihat saya berjalan sudah sempoyongan, tapi saya tidak merasa. Sampai akhirnya hanya merasa tidak nyaman, tidak tahan, ingin tiduran. Jadi saya pulang dengan naik motor. Padahal berjalan, katanya orang-orang melihat saya sudah sempoyongan. Teman saya seorang satpam menghentikan saya, "Pak, diantar saja." "Enggak apa-apa, saya sehat kok." Satpam tidak rela. Begitu saya jalan, dia perintah OB 2 orang, "Cepat dikawal, dikintil." Dan memang jare, karena saya nggak merasa, yang ngintil deg-deg piar, karena saya mengendari motor dengan tidak seimbang. "Pak, berhenti Pak, pindah ijol." Yang ngawal saya boncengan, bapak monceng. Saya masih tidak mau, nggak apa-apa. Sampai di rumah, saya buka pintu, si OP yang naikkan motor saya, tapi saya jare maning. Saya masuk ke dalam mandi, kemudian masuk ke kamar tidur. Tapi saya nggak ingat bahwa itu saya mandi seperti biasa terus tidur. Istri saya yang ngemboran, "Yo ke rumah sakit." Saya nggak apa-apa, saya pengen tidur aja. Banyak saudara yang datang akhirnya memaksa supaya ke dokter. Akhirnya saya jawab, "Ya, nanti sore di pabrik ada dokter jam 3. Akhirnya ke sana, ke dokter. Ketemu dokter, dokternya terkejut. "Coba Pak, pegang tangan kanan saya, pegang tangan kiri saya masih bisa bereaksi." Dokternya gembira, "Syukurlah,
ini bukan gejala stroke. Begitu melihat kelihatannya saya jangan-jangan ini stroke, kata dokter. Tetapi setelah dapat jawaban itu, ya sudah, ini makan obat. Dan kalau memang kondisi tidak membaik, masuk rumah sakit. Tapi saya tetap nggak mau. Setelah makan obat, istirahat 3 kali, 3 hari, saya sembuh. Jadi, kalau kita menebar banyak kebaikan, kita baik dengan lingkungan, lingkungan pasti akan baik dengan kita. Coba kalau saya orangnya angkuh, tidak peduli dengan lingkungan, mungkin juga lingkungan tidak peduli, pan balik pan ora, karepe urusan aku. Mungkin bisa ada yang berbicara demikian, walaupun terkadang mungkin bekal karma baik masa lampau juga ada yang mengkhawatirkan. Jadi tidak ada kebaikan yang sia-sia. Semua kebaikan pasti akan berbuah, tidak akan salah alamat. Semua kebaikan akan kembali pada diri kita. Kembali saya katakan, kebaikan bisa dilakukan di mana saja. Di rumah juga bisa baca parita, bisa. Tidak harus ada patung, ya. Tapi kalau baca parita di rumah hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau datang ke wihara, kita bisa baca parita, mendengarkan dhamma, berbuat kebaikan, memberi pelayanan, seulas senyuman menyapa saudara kita. Pagi Pak, pagi Bu. Itu kebaikan. Kebaikan yang paling gampang. Demikian juga kita juga bisa berbuat ketidakbaikan. Ketemu si A, ketemu si B, itu ketidakbaikan. Akibatnya banyak orang yang membenci kita. Tetapi keramahan kita bisa membawa kebahagiaan bagi kita. Kebaikan yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan pasti akan berbuah. Semua yang terjadi pada kehidupan kita saat ini itu adalah bekal karma kita. Kita mempunyai kewajiban mengelola bekal kita agar kedepannya kita menjadi baik. Kita harus berjuang memperbaiki diri secara jasmani dan batin, harus kita kembangkan. Menghindari perbuatan tidak baik, menambah kebaikan, bersihkan hati dan pikiran dengan melatih kesabaran, kesadaran. Tiap minggu kita datang ke wihara, mendengarkan dhamma, ya, baca parita, ya, masih ada meditasi walaupun cuma 5 menit. Lumayan, tetapi tidak cukup. Mari kita membiasakan diri, meluangkan waktu setiap hari. Ya, kita belajar awalnya 5 menit. Kalau sudah lama ditambah 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Menjadi kebiasaan yang baik untuk membersihkan batin dari sampah-sampah batin. Menghilangkan kebencian, keserakahan, dan kebodohan. Itulah sampah batin, sumber penderitaan. Dengan melatih meditasi, kita bisa mengurangi keserakahan, mengurangi kebencian, dan membuka pikiran menjadi memiliki pengetahuan. Mendengarkan dhamma banyak, tidak hanya di wihara, di rumah bisa, YouTube banyak. Tetapi
Mungkin apa yang kita dengar saat ini, apa yang kita dengar belum bisa dipraktekkan. Tapi di saat kita kena masalah, di saat kita kena musibah, di saat kita kena kesulitan, saat itu apa yang pernah kita dengar tiba-tiba muncul. Oh, ini penyelesaiannya begini. Tetapi kalau kita tidak terbiasa melatih pikiran dalam kesadaran, di saat kita dalam kesulitan, di saat kita kena musibah, di saat kita menderita, apa yang muncul? Kenapa harus aku yang begini? Kenapa hidupku selalu menderita? Yang muncul pertanyaan itu. Dan kita terhanyut dengan kemelekatan, dengan penderitaan, dengan kekecewaan, dengan kesedihan, melekat dengan kebencian, yang akibatnya hidup kita penuh dengan penderitaan. Marilah kita bersama berjuang, belajar untuk meraih kebahagiaan kita sendiri. Dengan hati kita bahagia, lingkungan ikut bahagia. Orang bahagia banyak tersenyum, melihat senyum cantik, manis, gagah, nganteng, kita pun ikut bahagia. Saya kira cukup sekian uraian saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Semoga kebaikan yang saya lakukan melimpah pada sanak keluarga yang meninggal. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.